Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih untuk sudah nonton video aku yang kedua untuk pembahasan tes wawasan kebangsaan TWK untuk sub materinya adalah Pancasila. Nah, di part 2 ini kita akan membahas soal lanjutan dari part 1 kemarin. Baik, kita langsung saja untuk soal yang pertama. Dengan dicabutnya TAP MPR nomor 11 garing MPR garing 1978 artinya A. Kebebasan individu untuk menafsirkan Pancasila, B. Pancasila tinggal sejarah, C. Pancasila kehilangan karismanya, D. Pancasila kehilangan maknanya, atau E. Nilai-nilai dasar Pancasila harus tetap dilaksanakan. Dan jawabannya adalah ya, E. Nilai-nilai dasar Pancasila harus tetap dilaksanakan. Soal yang kedua, berikut ini yang bukan merupakan contoh pengamalan Pancasila sebagai paradigma pembangunan nasional adalah A. Pembangunan harus bersifat pragmatis, B. Pembangunan harus menghormati HAM, C. Pembangunan harus dilaksanakan secara demokratis, D. Pembangunan harus diprioritaskan pada taraf minimum keadilan sosial, atau E. Pembangunan tidak boleh bersifat ideologis. Dan jawabannya adalah ya, A. Pembangunan harus bersifat pragmatis. Selanjutnya, kemampuan ideologi dalam mempengaruhi dan menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakatnya disebut dimensi. A. Dinamis, B. Kerohanian, C. Fleksibilitas, D. Idealisme, atau E. Realita. Jawabannya adalah ya, C. Fleksibilitas. Jadi perlu kita ketahui bahwa dimensi ideologi ini dibagi menjadi 3 jenis, yaitu dimensi realita, dimensi idealisme, dan juga dimensi fleksibilitas. Jadi dimensi fleksibilitas itu adalah dimensi yang mencerminkan kemampuan secara ideologis dengan mempengaruhi dan sekaligus menyesuaikan diri dengan pertumbuhan dan perkembangan di dalam masyarakat. Jadi jawabannya adalah C. Fleksibilitas. Salah satu nilai dalam Pancasila yang merupakan penjabaran nilai instrumental dalam situasi konkret pada tempat tertentu dan situasi tertentu disebut dengan nilai A. Dasar, B. Instrumental, C. Vital, D. Material, atau E. Praktis. Dan jawabannya adalah ya, E. Praktis. Jadi nilai praktis adalah interaksi antara nilai instrumental dengan situasi konkret pada tempat dan situasi tertentu. Sangat dinamis karena berusaha mewujudkan nilai instrumental dalam kenyataan. Jadi nilai praktis dari Pancasila itu dapat dilihat dan ditemukan pada berbagai wujud konkret pengamalan nilai-nilai Pancasila oleh lembaga negara, organisasi sosial politik, lembaga ekonomi, tokoh masyarakat, dan anggota warga negara. Mukadimah Hukum Dasar atau yang lebih dikenal dengan Piagam Jakarta merupakan hasil dari sebuah sidang yang diselenggarakan oleh A. Panitia 9, B. BPUPKI, C. PPKI, D. Kongres Pemuda, atau E. PBB. Jawabannya adalah A. Panitia 9. Jadi pada tanggal 22 Juni 1945, ini Panitia 9 melakukan sidang dan menghasilkan Piagam Jakarta. Anggota dari Panitia 9 itu ada Insinyur Soekarno, Mohatta Maramis, Ki Haji Wahid Hasim, Abdul Kahar Muzakir, Abi Kusno Cokro Kusumo, Haji Agus Salim, Ahmad Subarjo, dan juga Mohyamin. Kebebasan atas hak milik dan jaminan sosial serta mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan merupakan hubungan HAM dengan Pancasila yang ke A. Ketuhanan yang Maha Esa, B. Kemanusiaan yang adil dan beradab, C. Persatuan Indonesia, D. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, atau E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jawabannya adalah E. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi kebebasan atas hak milik dan jaminan sosial serta mendapatkan pekerjaan dan perlindungan kesehatan. Sila ini mengandung prinsip usaha bersama dalam mencapai cita-cita masyarakat yang adil dan makmur. Jadi merupakan hubungan HAM dengan Pancasila, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.
Perhatikan ciri khas ideologi berikut ini. 1. Ateisme. 2. Dogmatis. C. Otoriter. 4. Ingkar HAM. 5. Reaksi terhadap liberalisme dan kapitalisme. Beberapa ciri di atas merupakan ciri khas dari ideologi A. Sosialisme, B. Komunisme, C. Liberal, D. Fasisme, atau E. Pancasila. Jawabannya adalah B. Komunisme. Jadi ciri-ciri dari ideologi komunisme itu ada pada di atas semua. Jadi jawabannya itu yang merupakan ciri khas dari ideologi apa, yaitu adalah ideologi dari komunisme. Selanjutnya, contoh pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif berdasarkan Pancasila adalah A. Ikut campur dan memihak salah satu blok, B. Pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik, C. Memberi bantuan senjata pada negara yang bertikai, D. Menghimpun negara sepaham dan seideologi, atau E. Organisasi ekonomi yang Eropa sentris. Jadi jawabannya adalah ya, B. Pengiriman pasukan perdamaian ke wilayah konflik. Jadi contoh pelaksanaan politik luar negeri bebas aktif berdasarkan Pancasila itu adalah pengiriman pasukan ke daerah konflik. Selanjutnya, setiap produk hukum yang dihasilkan di Indonesia tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Pancasila sebagai sumber hukum ditetapkan di dalam A. TAP MPR nomor 5/MPR/1973, B. TAP MPR nomor 2/MPR/1978, C. TAP MPR nomor 4/MPR/1948, D. TAP MPR nomor 20/MPRF/1966, atau E. TAP MPR nomor 6/MPR/1978. Dan jawabannya adalah ya, D. TAP MPR nomor 20/MPRR/1966. Jadi pada TAP MPR tersebut disebutkan bahwa Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum, berarti segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia harus bersumber atau berpedoman dan tidak boleh bertentangan dengan Pancasila. Selanjutnya, pengamalan Pancasila sila kelima sebagai paradigma pembangunan adalah A. Menumbuh kembangkan sistem politik demokrasi Pancasila yang mampu memelihara stabilitas nasional yang dinamis, B. Pengembangan ekonomi dan pemerataan pembangunan serta mengembangkan kesadaran dan tanggung jawab warga negara, C. Upaya mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sehingga tercipta kemakmuran yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia, D. Peningkatan harkat dan martabat serta kewajiban asasi warga negara dan penghapusan ketidakadilan, atau E. Pembangunan untuk meningkatkan harkat martabat manusia berdasarkan nilai kodrat manusia. Jawabannya adalah ya, C. Upaya pengembangan, pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasil sehingga tercipta kemakmuran yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia. Ingat, sila kelima. Jadi berdasarkan pengamalan Pancasila sila kelima sebagai paradigma pembangunan adalah upaya mengembangkan pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya sehingga tercipta kemakmuran yang berkeadilan bagi rakyat Indonesia dalam sistem ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Selanjutnya, Pancasila sebagai suatu sistem filsafat dapat diketahui dengan cara induktif, yaitu dengan cara A. Mencari hakikat Pancasila dan menganalisa secara hierarki piramidal sehingga menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif, B. Mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna dari gejala-gejala tersebut, C. Mencari hakikat Pancasila serta menyusunnya secara sistematis menjadi keutuhan pandangan yang komprehensif, D. Mengamati segala gejala sosial ekonomi masyarakat, merefleksikannya dan menarik makna dari gejala-gejala tersebut, atau E. Mencari kepribadian Pancasila dari kebudayaan bangsa Indonesia kemudian mengelompokkannya sesuai wilayah geografis. Dan jawabannya adalah, ingat, ini adalah kita bagaimana mengetahui dengan cara induktif.
Jadi jawabannya adalah ya, B. Mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna dari gejala-gejala tersebut. Jadi perlu kita ketahui bahwa cara induktif itu adalah dengan mengamati gejala-gejala sosial budaya masyarakat, merefleksikannya dan menarik arti dan makna dari gejala-gejala tersebut. Sedangkan kalau misalnya ada dengan cara deduktif, yaitu dengan mencari hakikat Pancasila serta menganalisis dan menyusunnya secara sistematis yang menjadi kebutuhan dan pandangan yang komprehensif. Selanjutnya, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia memiliki arti A. Melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. B. Pancasila yang ada sejak negara Indonesia berdiri dan kemerdekaan bangsa Indonesia sebagai perwujudan dari hak asasi manusia. C. Pancasila sebagai pemersatu bangsa Indonesia yang serba menjemuk. D. Pancasila sebagai dasar untuk mengatur pemerintahan negara atau untuk mengatur penyelenggaraan negara. E. Pancasila sebagai pedoman tingkah laku atau petunjuk bagi setiap warga negara Indonesia. Jawabannya adalah ya, B. Jadi Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia adalah pada waktu mendirikan negara dan slogan sekali mereka tetap mereka harus disertakan sebagai perwujudan atau manifestasi dari hak asasi manusia. Jadi jawabannya adalah B. Berikut ini yang merupakan aktualisasi Pancasila secara objektif adalah A. Pelaksanaan dalam sikap pribadi, golongan, setiap anggota kelompok, setiap individu, setiap penduduk, setiap pengusaha dan rakyat Indonesia. B. Pelaksanaan Pancasila sebagai konsep dasar dan gagasan mengenai wujud kehidupan yang baik dan diciptakan oleh bangsa Indonesia. C. Pelaksanaan Pancasila yang mengandung pikiran terdalam suatu bangsa mengenai kehidupan yang lebih baik dan dilaksanakan oleh pemerintahan suatu negara. D. Pelaksanaan Pancasila dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara di semua bidang kenegaraan. E. Pelaksanaan Pancasila dalam bentuk kristalisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara, terutama di bidang eksekutif, legislatif, dan juga yudikatif. Jawabannya adalah ya, D. Pelaksanaan Pancasila dalam bentuk realisasi dalam setiap aspek penyelenggaraan negara di semua bidang kenegaraan. Jadi itulah yang merupakan aktualisasi Pancasila secara objektif. Sasaran pengembangan nasional, sasaran pembangunan nasional adalah membentuk manusia Indonesia seutuhnya. Berikut ini yang bukan termasuk maksud dari manusia Indonesia seutuhnya adalah A. Stimulasi, B. Ketentraman, C. Kepuasan, D. Berkecukupan, atau E. Merdeka. Ya, jawabannya adalah E. Merdeka. Jadi adapun yang dimaksud dengan manusia Indonesia seutuhnya itu adalah yang pertama ya berkecukupan. Yang kedua tentunya kepuasan. Yang ketiga yaitu ketentraman. Dan yang keempat yaitu stimulasi. Jadi yang bukan adalah E. Merdeka. Ingat yang bukan. Jangan salah ya. 15. Adanya unsur pemersatu di antara warga negara Indonesia dengan semangat rela berkorban dan menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan adalah contoh A. Kebinekaan di Indonesia, B. Hubungan Pancasila yang hierarkis dan piramidal, C. Hubungan antar sila dalam Pancasila, D. Hubungan keadilan dengan Pancasila, atau E. Hubungan HAM dengan Pancasila. Jawabannya adalah E. Hubungan HAM dengan Pancasila. Selanjutnya, Pancasila sudah ada sejak adanya bangsa Indonesia, sejak zaman Sriwijaya dan Majapahit. Merupakan pengertian Pancasila sebagai A. Pandangan hidup bangsa, B. Kepribadian bangsa Indonesia, C. Sumber hukum, D. Jiwa bangsa Indonesia, atau E. Perjanjian luhur. Ya, jawabannya adalah D. Pancasila sudah ada sejak bangsa Indonesia, merupakan pengertian Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. Berikut ini yang bukan
merupakan fungsi Pancasila sebagai ideologi negara adalah A. Menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa Indonesia. B. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya dan menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. C. Menjaga perdamaian dan menggerakkan perekonomian dengan sistem ekonomi kerakyatan. D. Memelihara dan mengembangkan identitas bangsa sebagai dorongan dalam pembentukan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Atau E. Memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjemuk. Ingat, yang ditanya di sini adalah yang bukan merupakan fungsi Pancasila. Dan jawabannya adalah ya, C. Menjaga perdamaian dan menggerakkan perekonomian dengan sistem ekonomi kerakyatan. Karena fungsi Pancasila itu sebagai ideologi negara itu ada 4. Yang pertama, menjadi standar nilai dalam melakukan kritik mengenai keadaan bangsa Indonesia. 2. Mengarahkan bangsa Indonesia menuju tujuannya yang menggerakkan serta membimbing bangsa Indonesia dalam melaksanakan pembangunan. Yang ketiga, memelihara dan mengembangkan identitas bangsa Indonesia sebagai dorongan bangsa dalam membentukkan karakter bangsa berdasarkan Pancasila. Dan yang keempat, memperkokoh persatuan bangsa karena bangsa Indonesia adalah bangsa yang menjemuk. Jadi yang bukan adalah C. Selanjutnya, perbedaan Pancasila dengan ideologi lain dalam aspek hukum adalah A. Hukum untuk melindungi Indonesia dan politik melindungi individu. B. Hukum menjunjung tinggi keadilan dan keberadaban dalam hal individu dan masyarakat. C. Hukum diutamakan untuk kebersamaan masyarakat memiliki kedudukan yang sama dengan negara. D. Hukum secara mutlak dikuasai oleh satu golongan. E. Hukum milik bersama dan tidak ada pembatasan dengan agama. Jadi jawabannya adalah B. Hukum menjunjung tinggi keadilan dan keberadaban dalam hal individu dan masyarakat. Jadi tentunya perbedaan Pancasila dengan ideologi lain dalam aspek hukum adalah dengan adanya demokrasi Pancasila. Hukum ada untuk menjunjung tinggi keadilan dan keberadaban dalam hal individu dan juga masyarakat. Selanjutnya, tindakan bermewah-mewahan dan bersikap hemat adalah contoh tidak bermewah-mewahan dan bersikap hemat adalah contoh pengamalan Pancasila yang ke A1, B2, C3, D4 atau E5. Dan jawabannya adalah ya, E5. Jadi perlu kita ketahui bahwa sila kelima Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu memiliki 12 butir inti dalam mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, salah satunya itu adalah kita tidak bermewah-mewahan dan bersikap hemat. Itu salah satu nilai yang terkandung dalam sila yang kelima. Yang terakhir, pengaturan dan penerapan sistem perekonomian diharapkan dapat mewujudkan kesejahteraan rakyat untuk saat ini dan masa yang akan datang. Hal ini merupakan salah satu wujud kekuatan ideologi Pancasila, yaitu asas A. Fleksibilitas, B. Progresif, C. Realistis, D. Idealisme, atau E. Objektif. Dan jawabannya adalah ya, A. Fleksibilitas. Asas fleksibilitas. Jadi asas dimensi fleksibilitas itu adalah memiliki keluasan yang merangsang pengembangan pemikiran baru yang relevan sesuai dengan jati diri bangsa. Jadi kekuatan ideologi itu tergantung ada 3 dimensi tersebut, yaitu adalah realita, idealisme, dan juga fleksibilitas. Jadi yang dimaksudkan di sini adalah fleksibilitas. Terima kasih, mungkin ini pembahasan tes wawasan kebangsaan submateri TWK di part 2. Terima kasih, semoga bermanfaat dan semoga sukses dalam mengikuti CPNS tahun 2021. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.